Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fauzia dari kelas 2A PMM dengan NIM 2403070. Di sini saya akan menjelaskan tentang inserting element in an array yang atau bisa disebut juga memasukkan elemen dalam array. Pertama, ada pengertian array. Array itu dibagi menjadi dua, menjadi array statis dan array dinamis. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang array statis dan untuk array dinamis akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, array statis adalah ukuran array yang ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Contohnya tuh seperti ini. Karena elemennya hanya 5 di sini, otomatis elemen yang di sini tuh nggak bisa lebih dari 5. Seperti itu. Nah, ukurannya pun tetap dan tidak bisa diubah gitu karena kan di sininya 5. Jadi di sini tuh nggak bisa lebih seperti itu. Nah, untuk array statis sendiri mengelola memori dikelola otomatis oleh sistem. Jadi kita tidak perlu pakai new atau pakai delete seperti array dinamis, tapi tetap penting untuk kita mengecek dan melacak berapa banyak elemen yang sudah diisi karena program itu terutama C++ tidak tahu mana yang kosong atau sudah terisi. Kalau misalnya kita akses indeks yang belum terisi atau lebih dari kapasitas, bisa terjadi akses di luar batas yang berbahaya. Seperti itu. Oke, nah ini untuk contoh soalnya yaitu menentukan jumlah detik dari pelari. Ini adalah outputnya, codingannya seperti ini. Oke, kita akan menerapkannya untuk codingannya, kita akan menerapkannya secara langsung dan melakukan live coding secara langsung menggunakan Programmist. Programmist C++. Pertama kita masukkan header terlebih dahulu seperti biasa. Oke. Kita akan menginput data waktu tempuh dari 5 orang pelari. Nah, karena kita akan menginput 5 data dari 5 orang pelari, maka di sini kita akan memasukkan integernya banyak pelari karena elemennya hanya 5, jadi kita akan memasukkan 5 ini ke dalam kurung. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan menggunakan seperti yang sudah disebutkan, kita akan menggunakan dan mendeklarasikan array banyak pelari sebanyak 5 kali ini untuk menyimpan nilai waktu dari si pelari tersebut. Nah, setelah itu kita akan memasukkan for. Kita akan masukkan for in seperti ini. Ini untuk data awalnya, ini untuk data akhirnya kalau nggak salah, aku agak sedikit lupa. Dan ini adalah untuk si incrementnya kalau tidak salah. Lupa ditutup. Oke. Ini tuh fungsi dari for ini adalah di mana program akan meminta pengguna untuk memasukkan waktu lari untuk pelari ke-1 sampai dengan ke-5. Nah, data ini tuh disimpan ke dalam array berdasarkan indeksnya. Kita lanjut dulu. Kita akan mati ini ya. Out, masukkan laju
waktu pelari. Out. Pelarinya ke berapa meter. Seperti biasa dikasih ini namanya lupa, data awal 1 sama incrementnya. Kalau kita pakai detik, kita masukin ini aja. Nah, si ini itu yang ini seperti yang di integer, banyak pelari itu. Oke, kita lihat lagi. Kita pakai kurung kurangnya. Setelah masukkan for yang pertama, kita akan memasukkan for lagi untuk menampilkan kembali data waktu dari masing-masing pelarinya, seperti yang ada di sini. Kita masukkan cout data lagi lari berapa dan lain. Kita masukkan for yang kedua yang tadi sudah disebutkan, integer x, data awal. Ini kurang untuk indeks sendiri, ini tuh indeksnya tuh dimulai dari 0. Nah, karena di sini indeksnya 5 ya. Berarti yang dihitung tuh ini kayak gini, mirip-mirip. Ini bisa di copy juga. Nah, berarti indeksnya tuh dari 0, 1, 2, 3, 4. Itu kurang dari 5 kan berarti 4. Kalau misalnya kurang dari 6 gimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kurang dari 6 gitu. Kita lagi cout. Kita masukin cout-nya seperti ini. Out. Pelari berapa? Kita masukkan data awal. Satu. X21. Ini siapa? X21 banyak pelari. Banyak pelari, data awal, data akhir. Yang ini tuh berupa detik. Seperti ini, detik. Sudah seperti ini, kita masukkan return 0 yang ini nih, kita masukkan. Nah, ini udah. Kita coba run code, apakah ada yang error atau tidak. Ini using namespace std-nya. Nah, ini salah, harusnya titik koma. Nah, kita coba run lagi.
error 7, halaman 7. Kita lihat. Oh, ini lupa pakai sama dengan. Cobain lagi. 9. Ini masih error kan? Kita sama ini sama yang ini. Si in, si out. Lari ke coba run dulu. Ini di 10, di 9 masih ada yang error. Apa ya error? Banyak pelari. Oh, kita lupa pakai ini. Kita coba. Masih error. Kita lihat. Ini apa yang salah? Di halaman yang 12 ini. Kita samain sama yang ini. Ternyata sama-sama kurang kayak cobain lagi. Nggak sama kok. Warnain. Oh, ininya kurungnya salah. Kita coba run lagi. Nah, baru bisa. Masukkan laju waktu pelari pertama. Misalnya 900, karena detik. Pelari kedua 500 mungkin. Ketiga 700, keempat 800, kelima 600. Nah, ini ada hasilnya sudah keluar ya. Satu laju untuk pelari ke 1 900 detik, kedua 500, ketiga 700, keempat 800, dan kelima 600. Mungkin sekian untuk presentasi tentang array statis, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang array dinamis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giza Bahadunia dengan NIM 2401802. Ini akan menjelaskan tentang inserting element in an array operation, array dinamis. Jadi array dinamis ini array yang ukurannya bisa kita tentukan saat program sedang berjalan, bukan saat kita nulis kode. Jadi berbeda dengan array biasanya yang ukurannya harus sudah pasti dari awal. Jadi ukurannya itu dapat ditentukan saat runtime menggunakan alokasi memori dinamis, misalnya menggunakan new dan delete, yaitu in bintang arr sama dengan new in huruf siku n untuk mengalokasikan memori untuk n elemen. Ukuran tetap untuk array statis. Jadi setelah dideklarasikan, ukuran array statis tidak dapat diubah. Jadi jika kita ingin menambahkan banyak elemen daripada kapasitas yang telah ditentukan, hal itu tidak dapat dilakukan.
pengelolaan memori untuk array dinamis. Kita perlu secara manual mengelola memori yang dialokasikan untuk array dinamis. Pastikan untuk menggunakan perintah delete kurung siku untuk membebaskan memori setelah penggunaannya selesai. Melacak elemen terisi. Pada kedua jenis array, yang penting untuk melacak jumlah elemen yang terisi. Hal ini bertujuan agar kita tidak mencoba mengakses indeks yang tidak valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal array dinamis, yaitu membuat jumlah detik pelari. Di sini yang pertama kita masukin dulu ini. Aku udah buat headernya. Saya kita masukin in untuk jumlah data pelarinya, masukkan jumlah pelari. Dan terus kita buat array dinamisnya, dinamain banyak pelari. Kita bikin buat bagian pengisian datanya pakai input for loop. For in masukkan laju waktu pelari terus ini berarti balik pelari. Di sini kita kurang tambah satu detik.
Terus juga bakal nampilin kembali data laju dan waktunya satu persatu. Kalau data laju waktu pelari. For lagi polanya in detik ml. Terus di bawahnya karena kita tadi udah pakai new, kita pakai delete banyak pelari agar tidak apa sih namanya tuh kayak mencegah memori leak gitu. Ini sekarang bentar dalam kurung masih nyiapin
Oh ini guys. Nah kan, karena tadi kita mintanya situ tidak ada batasan berapa jumlah pelarinya, terserah kita. Jadi kali ini kita masukin 5 aja, sama 15 detik. Yang kedua 14 detik, yang ketiga 10 detik, yang keempat berapa ya, 23. Nah jadi begini deh hasilnya. Terima kasih.